Presiden Joko Widodo memimpin rapat internal kabinet mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat ini, Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Instruksi ini didasari keprihatinan Presiden terhadap jumlah warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat tindak pidana perdagangan orang. Usai rapat, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BP2MI, jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang. Oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas, tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir. Di kesempatan yang sama, Kepala BP2MI, Beni Ramdhani mengungkapkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, BP2MI telah menangani sekitar 94.000 orang pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari negara-negara Timur Tengah maupun Asia. Dari jumlah ini, sekitar 90% diantaranya berangkat secara tidak resmi dan diyakini diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Alarm praktek TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank. Tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat resmi di Cisco P2MI itu kurang lebih hanya 4,7 juta. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprosedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal. Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat, ini harus terus dilakukan, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja. Rapat ini juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.